Dan ketika di 2/3 malam pun Allah bangunkan kita. Karena kita berdoa kepada Allah. Karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kita pun dibangunkan oleh Allah. Dan kami juga yakin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semua pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, Engkau bangunkan hamba di pagi hari ini. Engkau izinkan hamba untuk kembali menginjak bumi-Mu ya Allah. Engkau izinkan hamba untuk menghirup oksigen milik-Mu ya Allah. Dan Engkau izinkan hamba untuk berterbaran di muka bumi-Mu ya Allah, mencari karunia-Mu ya Allah. Dan kita pun mengambil air wudhu. Dan kita pun salat, melaksanakan salat tahajud di malam hari. Dan kita menikmati betapa indahnya dan nikmatnya bercengkrama dengan Allah, melampiaskan semua curhatan-curhatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 2/3 malam itu. Begitu nikmat yang kaum muslimin rasakan setiap malam di 2/3 malam. Rasanya semua persoalan yang ada dalam hidup kita ini lepas dan semuanya kita serahkan, curhatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap solusi yang akan diberikan kepada untuk kita semua, apapun persoalan-persoalan kita. Dan ternyata memang kita dari doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu pun kita menikmati semuanya itu. Rezeki kita, pekerjaan kita, karir kita, dan semuanya. Anak kita, orang tua kita, kesehatan kita. Dan ternyata kita rasakan sampai hari ini. Karena kita meminta kepadanya, pemilik segala kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di malam itu juga kami juga sangat yakin dan percaya engkau semua berjumpa dan bertemu dengan orang-orang tuamu yang telah meninggal dunia. Ketika engkau mendoakan mereka semua, ayah dan ibumu yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di sujud terakhirmu di malam itu, engkau menangis, membayangkan wajahnya, membayangkan kasih sayangnya. Sekarang secara fisiknya dia tidak lagi, tetapi secara batinnya setiap malam engkau pun bertemu dengannya dan mendoakannya. Dan terbayang betapa kasih sayangnya. Dan kau juga membayangkan mungkin engkau sering mengecewakan selama hidupnya, dan di saat itu engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kedurhakaan yang mungkin pernah kita lakukan kepada ayah dan bunda kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pun kita sampaikan kepada Allah, rasanya jiwa ini pun lapang dan lega. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian masih tersisa waktu menjelang kita berangkat ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan saya juga sangat yakin sebagian besar dari kaum muslimin yang disayang Allah tidak melewatkan waktu itu dengan membaca Al-Quran, pedoman hidup kita, mentadaburi Al-Quran, membaca ayat demi ayat. Dan ketika itulah Allah bicara kepada kita sesungguhnya. Kalau tadi dalam salat kita yang bicara kepada Allah, tapi kepada kitabnya itu engkau baca, engkau muslim, dia bicara kepada kita. Allah yang bicara melalui kitabnya, melalui Al-Quran yang tidak kita ragukan kebenarannya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin, petunjuk bagi kita semua. Dan juga terasa nikmat, la tuhsuha.
Jadi syukur itu kaum muslimin bukan hanya melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Iya benar. Tapi syukur itu adalah rasa yang ada di dalam jiwa ketika dia terhubung, terkoneksi kepada Sang Pencipta. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Adalah rasa yang tiada tara.